Jadi sebenarnya Gajah Tunggal ini termasuk yang saya rekomen ya di sini ya. Waktu itu harga sahamnya masih 1.155 dan saya katakan di sini ya dia bisa lanjut naik sampai mungkin 1.700 ya. 1.700 jadi dan harga belinya di 1.200 sekarang udah 1.300 seperti itu. Nah, jadi singkatnya apakah masih bisa lanjut naik? Bisa, Pak. Sampai 1.700 karena ini kan salah satu saham paling murah di bursa ya. PER-nya cuma berapa, nggak nyampe 5 kali, PBV-nya juga cuma 0, sekian seperti itu. Kinerjanya bagus, tidak hanya karena sektor otomotif harusnya penurunan sektor otomotif itu sudah reda, jadi kedepannya dia akan mulai naik lagi. Dan sebenarnya gini, bukan masalah utangnya yang naik Pak Naufal yang harus dilihat, tapi apa? Dia itu punya utang dolar, dan utang dolarnya ini sekarang udah berkurang. Ini kabar baiknya. Dari dulu itu 500 juta dolar ya, jangan salah 500 juta dolar itu kalau dirupiahkan gede banget Pak, 8 triliun Pak. Tapi sekarang tinggal sisa 150 juta dolar. Jadi risiko pelemahan rupiah, kalau rupiah melemah itu kan nanti Gajah Tunggal akan mencetak rugi kurs yang kemudian menurunkan laba bersihnya. Itu risikonya sudah berkurang, apalagi rupiah itu sendiri pun sekarang lagi menguat. Seperti itu. Lalu risiko dari sektor otomotif ya harusnya juga sama dengan apa namanya itu kebalik Pak Naufal. Pak Naufal bilang suku bunga lagi naik. Enggak, justru suku bunga itu sudah naik dan sudah mentok dan kemungkinan ke depan dia akan turun. Jadi itu dalam hal itu pun Gajah Tunggal akan diuntungkan. Ya. Jadi beban utangnya itu harus akan berkurang seperti itu ya. Sektor otomotif pun harusnya sudah bottom kemarin, sekarang udah mulai naik-naik lagi. Valuasi masih murah, semuanya bagus, Pak Naufal. Nggak ada sesuatu yang jelek untuk saat ini untuk Gajah Tunggal. Jadi menurut saya dia bisa naik sampai mungkin 1.700. Tapi, ada tapinya. Begini, sebenarnya dulu nih, kebetulan Gajah Tunggal ini adalah saham yang saya sendiri pun sudah hafal banget sih, karena udah dari tahun 2011 kita ngamatin, waktu zaman Pak Lo Keng Hong pertama kali beli sahamnya. Dan saya pun waktu itu udah ada beli sahamnya, meskipun ya nggak sebanyak Pak Lo Keng Hong tentu saja. Pak Lo Keng Hong itu pegang sampai mungkin 200-300 miliar rupiah lah saham dia di Gajah Tunggal. Nah, kalau dulu Pak, balik lagi ketika pasar saham kita masih belum dikuasain, ya bandar-bandar itu, saham-saham blue chip gorengan itu. Kalau sentimen Gajah Tunggal ini lagi bagus-bagusnya seperti sekarang, everything is good ya. Otomotifnya udah lagi tumbuh lagi, suku bunga kemungkinan akan turun, kurs rupiah lagi menguat. Itu biasanya Pak, kan Pak Naufal bilang sekarang sahamnya lagi naik nih, lagi beberapa hari ini lagi nih. Tapi pelan-pelan naiknya Pak. Kalau dulu Pak, lagi situasi lagi bagus begini, harusnya dia hari ini udah di 1.700 gitu loh. Bus gitu loh. Sehari itu naik 20% gitu loh. Dulu ya. Tapi sekarang enggak. Kenapa? Karena pasar sahamnya lagi sepi. Karena sebagian besar saham yang lain lagi masih pada turun semua. Gajah Tunggal naik betul, CAS naik betul karena kinerja kedua perusahaan ini bagus, tapi yang lain-lain masih pada turun semua. Dan pasarnya masih dikuasain bandar sehingga para trader-trader nggak berani lagi masuk ke sini. Jadi sebenarnya kenaikannya yang nggak nyampe, ya cuma 10% ya beberapa hari ini, itu tuh sesuai dengan situasi pasarnya yang sebenarnya meskipun IHSG-nya all time high, tapi masih lesu. Masih lesu. Dan kenaikannya Gajah Tunggal ini lebih didorong oleh kenaikan IHSG secara umum, bukan karena sentimen entah itu suku bunga, entah itu otomotif, entah itu kurs rupiah, bukan. Harusnya kalau memang pasar modal kita ramai lagi kayak dulu, kalau orang-orang belum pada pindah ke kripto, kalau pasar modal kita belum dikuasain bandar, Gajah Tunggal hari ini sudah ke 1.700 Pak, atau minimal 1.500 Pak, tapi itu tidak terjadi. Jadi dia naik hanya karena IHSG naik saja, itu pun naiknya nggak banyak. Yang itu artinya Pak Naufal, ya balik lagi lah IHSG juga nggak akan naik terus toh. Sewaktu-waktu besok-besok bisa aja turun lagi kan, meskipun kita nggak tahu kapan. Nah tapi kalau itu terjadi Gajah Tunggal bisa turun lagi Pak. Bisa turun lagi. Ya meskipun turunnya juga sama, nggak banyak juga. Tapi dia bisa turun ke 1.200, 1.100 gitu loh. Meskipun kalau di bawah 1.000 sih enggak lah seperti itu. Kesimpulannya ya, kalau Anda udah pegang boleh hold dulu ya, karena tetap ada peluang dia naik meskipun
itu akan tergantung IHSG-nya sekali lagi. Kalau IHSG besok-besok lanjut naik, baru Gajah Tunggal bisa lanjut naik. Dan meskipun mungkin nggak bisa langsung ke 1.700 ya ke 1.400. Pokoknya pelan-pelan dia naiknya. Tapi kalau mau nambah lagi jangan, karena posisinya sekarang IHSG udah cukup tinggi, rawan dia sesekali turun ya. Bukan karena nanti ada krisis atau apa, enggak. Baik-baik aja. Tapi balik lagi, kita kan tidak bisa berharap IHSG naik setiap hari. Pasti akan ada turunnya gitu. Nah ketika itu terjadi, maka karena sejak awal Gajah Tunggal ini kenaikannya hanya didorong oleh kenaikan IHSG saja, maka dia juga bisa turun tuh sedikit. Jadi hold aja, tapi jangan tambah lagi. Ya tambah laginya kalau nanti besok-besok IHSG turun, Gajah Tunggal ini juga turun, baru itu tambah lagi gitu loh. Targetnya minimal 1.500 atau 1.700. Bisa nggak dia ke situ meskipun pasar sahamnya kita masih sepi? Bisa Pak. Kita bisa lihat contohnya di CAS itu tadi. CAS itu dari harga 400 dia naik sampai sekarang 1.300. Naiknya tinggi banget. Tapi berapa lama? 2 tahun gitu. Jadi Gajah Tunggal juga sama. Kalau memang kinerjanya bagus terus ya, semua faktor-faktor yang lainnya mendukung, dia bisa tuh ke 1.700, 2.000 juga bisa. Tapi jangan ngarepin itu akan terjadi bulan depan, enggak gitu. Masih agak lama dari sekarang. Cukup ya Pak Naufal?